Tihotu, Hante, sama Nera. Kalau saya sebenarnya pertanyaan yang terlalu dalam atau apa tidak ada Bante, tapi mungkin lebih kepada sehari-harinya saja. Jadi saya di luar ada diskusi sama Pak Rodrik. Kalau sehari-hari kita dalam berbisnis atau apa kan banyak ini staff-staff kita yang mungkin merasa mengalami ketidakkeadilan atau mungkin ada percekcokan, jadi juga terjadi ada permasalahan. Jadi mungkin kita suatu saat itu butuh suatu ketegasan itu untuk istilahnya mem-PHK gitu. Kalau dari saya sebenarnya sebisa mungkin sih tidak terjadi hal seperti itu. Tapi kalau sudah menimbulkan satu toksik, sudah menimbulkan satu keresahan, setiap saat juga mungkin staf yang lain juga merasa terancam, setiap ada pengambilan beberapa keputusan atau apa juga sudah sangat tidak nyaman di antara mereka itu, ya terpaksa harus melakukan PHK seperti itu. Nah mungkin yang saya tanyakan itu bagaimana supaya kita di lingkungan kerja itu, kita sebagai owner atau sebagai bos itu mungkin bisa sebagai perantara atau membantu staf-staf ini supaya lebih akur. Namun karena perbedaan generasi ya, ada yang satu udah mungkin umurnya menjelang 50, yang lain mungkin masih 25. Nah di situ ada satu senioritas yang mungkin dirasakan tapi secara jabatan itu di bawah gitu. Jadi kira-kira ada masukan nggak? Baik, jadi ceritanya lumayan panjang. Yang pertanyaannya di luar dugaan. Nah, kirain masalah PHK perlu tidak di PHK. Ternyata tidak. Nah, adalah bagaimana perbedaan generasi itu bisa tercipta suatu keharmonisan, beda pemikiran, beda karakter generasi, beda beberapa hal yang lainnya. Ini tidak bisa dilakukan seketika permasalahan sudah muncul, melainkan sejak dini, ketika mulai ada lebih dari satu orang berkumpul, itu sudah harus ada kesepakatan, sudah mestinya ada persepakatan. Bagianmu ini, begini, masalah dengan senioritas itu tidak dipandang karena kerjanya saja, jabatannya saja, tetapi juga karena usianya. Jadi meskipun ada nanti bawahan yang usianya lebih tua, ya bukan berarti kita boleh menggunakan sikap, kata-kata yang ya sama dengan mereka yang punya usia lebih muda dari diri kita. Itu contohnya. Jadi ada persepakatan di awal, baik secara tulis maupun tidak tertulis, yaitu secara lisan atau secara contoh-contoh dari majikan yang memberi contoh, meskipun kepada pegawai, kepada karyawan yang ya tentu saja namanya karyawan ya, secara jabatan ya minor begitu ya, inferior, tetapi secara usia, nah dia punya usia yang dan yang lainnya adalah ini menghargai kebaikan orang lain. Jadi kebaikan orang lain itu berupa apa? Berupa tata kramanya, tutur katanya, sikapnya, cara bicaranya, itulah. Menunjukkan kemurah hatian, kerendah hatian, tutur kata manis, tahu budi jasa. Nah, itu adalah menjadi karakter umum dalam kita bersosialisasi di
company ini, di lembaga ini, di organisasi ini. Jadi ya briefing selalu harus ada. Sudah semestinya selalu ada. Di beberapa profesi itu hampir tiap hari briefing. Yang dikatakan apa? Sama seperti kemarin. Yang dikatakan tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Tapi harus berdiri briefing. Tiap hari tidak bosan. Ya mungkin ada tambahan sedikit-sedikit, hal apa, ini itu. Tapi secara umum, alur pokoknya sama setiap hari. Nah itu adalah pencegahan dan semacam ya persepakatan yang dilontarkan secara lisan. Atau bahkan tidak ada secara lisan, hanya secara percontohan, pertauladanan. Nah itu justru yang perlu untuk ditumbuh kembangkan. Walaupun apakah itu sudah pasti, dunia ini nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Kita nggak bisa, Sang Buddha nggak percaya sama siapapun. Kalau orang itu belum mencapai tingkatan Sotapanna. Meskipun telah mencapai Sotapanna, Sang Buddha sendiri juga menyatakan bahwa Sotapanna itu ya masih memungkinkan untuk melakukan keburukan. Begitu. Jadi artinya tidak percaya pada siapapun itu ya ini oleh karena karakter manusia itu tidak terprediksi, yang hari ini baik, tahun depan bisa buruk. Yang tahun lalu buruk, hari ini bisa baik. Nggak bisa ditunjuk dari dulu, waktu umur 15 tahun begitu, setelah umur 55, itu orang itu buruk gitu. Ya nggak bisa lah. Dari dulu umur 15 tahun baik, setelah 55, oh itu baik itu. Ya nggak bisa juga, terlalu gegabah. Jangankan sampai 40 tahun selisih. Hanya 4 tahun selisih saja, 4 bulan selisih, 4 hari selisih memungkinkan jika situasi kondisi itu mendesak atau memicu seseorang itu untuk melakukan baik sisi buruk maupun sisi baiknya juga. Begitu. Hanya yaitu perlu pengkondisian. Jadi bagaimana ya supaya akur, supaya harmonis, supaya ada keselarasan. Ya selain dari yang disebutkan tadi, barangkali ya itu sudah mencakupi sih. Yang muda menghargai yang lebih senior, jabatan yang inferior menghadapi yang senior, yang jabatan senior, demikian pula sebaliknya. Meskipun lebih rendah bukan berarti boleh untuk tidak menghargai. Tetap mesti menghargai. Kepada yang lebih senior, namanya istilahnya itu adalah menghormati. Kepada yang lebih junior, ya mesti juga menghargai. Bisa mempercayai, termasuk juga bisa dipercayai. Nah, tanamkan itu kepada seluruhnya. Termasuk owner juga memberi contoh. Kalau contoh, ownernya kasih contoh, apalagi dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, meskipun 1-2 orang, nanti dari 1-2 orang itu cerita-cerita ke yang lain. Kalau ownernya kasih contoh yang buruk, wah gampang sekali itu menyebar. Oh begitu ya, bos kita gitu ya. Obat ini yang harganya sekian bisa diganti obat yang ini yang harganya cuma sekian, tapi menetapkan harga dengan ya sama begitu. Oh begitu bisa ya. Memberikan mindset bahwa kecurangan itu adalah hal yang lumrah di mana-mana boleh. Satu sisi mungkin bosnya, oh aku ajari anak buahku untuk berbuat ya
kurang terpuji, tidak terpuji, supaya ada pendapatan. Tapi itu sekaligus memberi racun kepada mereka. Kita mengajak mereka untuk, maaf, seseorang mengajari bawahannya, karyawannya untuk membohongi orang lain. Satu ketika nanti diri orang itu yang akan ditipu oleh para karyawannya itu. Hanya sudah kasih contoh bahwa hal buruk itu lumrah ya. Bos melakukan, majikan melakukan. Nah, tapi kalau giring dengan percontohan yang baik, oh bos disiplin loh, oh bos tegas loh, bos mengagumkan, bos memberikan rasa segan bagi kami, bagi kita semuanya. Dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Kita yang curang saja, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk perusahaan. Bos saja ini melarang. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita maunya perusahaan untung lebih banyak. Soalnya itu juga lumrah kok. Di tempat yang lain-lain itu juga. Ya begitu itu caranya itu. Kita melakukan seperti yang dulu-dulu kerja di tempat lain itu. Tapi bos yang ini beda. Dia tidak mau sesuatu yang kurang bagus begitu. Nah itu menjadi pelajaran mental bagi mereka. Suasana hati dari pemimpinnya. Dari pemimpinnya bagaimana? Nah, mental karyawannya itu jadi melempem. Dari pemimpin bagaimana? Mental karyawannya itu jadi mental baja. Semangatnya semangat itu militan. Nah, ada kan ya dari dipimpin oleh siapa gitu, ya sudah asal-asal kerja. Begitu pemimpinnya beda, semangatnya kok beda ya? Antusiasme kerja beda, etos kerja berbeda. Begitu ini mengagumkan perbedaannya. Nah itu adalah, ya itu juga cuman sebagian juga dari apa yang saya sampaikan ya. Soalnya itu kan semacam manajemen orang itu masuk dalam kategori fakultas psikologi psikologi sosial ya, atau psikologi semacam perilaku boleh juga. Saya kurang begitu mendalami itu di situ. Ya dari sisi dharmanya hal apa ya sedikit banyak ada kaitannya juga begitu. Ya sementara itu ya. Nanti ini bisa dilanjut dari sisi-sisi yang lainnya juga.